Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Roy Cisara Sinurat, alamat Jalan Martabe, Dusun Syaro, Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Nomor HP 0812 6265 1421. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada saya untuk bertindak sebagai penasihat hukum bagi nama Ayam, umur 23 tahun, alamat Lampung, dalam perkara pembunuhan terhadap Bebek 19 tahun yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 di Indokos korban. Saya memberikan kuasa kepada penasihat hukum untuk 1. Menerima dan memeriksa semua dokumen dan bukti yang terkait dengan perkara ini. 2. Menghadapi proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. 3. Menghadiri sidang di pengadilan dan memberikan pernyataan atas nama klien. 4. Mengajukan permohonan banding atau kasasi jika diperlukan. 5. Melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk membela hak-hak klien. Dengan ini, kuasa saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami isi surat kuasa ini dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada penasihat hukum untuk bertindak atas nama saya. Telah ditandatangani oleh Roy Sinurat. Lanjut ke berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka nomor BAP garing 34 garing 2 garing 2024 garing Reskrim pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14 siang. WIB bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro terkait lokus tindak pidana. Saya, nama penyidik Roy Cisara Sinurat, pangkat NRP Inspektor 1 Polisi NRP 77012345, Jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik-45-2-2024 Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sangsekerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan pertama yang diberikan oleh penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka menjawab, ya, saya tahu. Saya diperiksa karena saya dituduh membunuh teman saya Bebek. Pertanyaan 2 yang diberikan oleh penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka menjawab, saya dan korban sudah kenal lama. Kami sama-sama mahasiswa di Universitas Bumi. Saya merasa iri dengan kesuksesan korban dan saya juga terlilit utang. Saya kemudian memutuskan untuk membunuh korban. Pertanyaan 3 yang diberikan oleh penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka menjawab, saya sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor saya. Setelah tiba di kosan korban, saya mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celana saya. Pertanyaan 4 yang diberikan oleh penyidik, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka menjawab, saya melakukan pembunuhan karena motif iri dan ekonomi. Saya merasa tidak bisa membayar utang saya dan saya iri dengan kesuksesan korban. Pertanyaan 5 yang diberikan oleh penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka menjawab, saya mengambil beberapa barang milik korban seperti laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Saya juga membungkus jasad korban dengan plastik dan spray kasur, lalu menaburi pengawet dan wangian agar jasad korban tidak mudah membusuk. Pertanyaan 6 yang diberikan oleh penyidik, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka menjawab, saya mengambil laptop, MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Pertanyaan 7 yang diberikan oleh penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini?
Tersangka menjawab, tidak, saya melakukannya ini sendiri. Pertanyaan 8 yang diberikan oleh penyidik. Dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, saya terinspirasi dari film Notch di Netflix. Pertanyaan 9 yang diberikan oleh penyidik. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka menjawab, korban sempat melawan dan menggigit tangan saya, namun saya terus menikam korban hingga akhirnya tumbang. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Surat dakwaan nomor PDS garis 02 garing SLM garing 10 garing 2025. Jaksa penuntut umum Royce Sarah Sinurat. Kasus pembunuhan terhadap bebek. Terdakwa Ayam berumur 23 tahun. Pasal yang didakwakan: 1. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Surat dakwaan. Pada hari ini 28 Oktober 2024, saya Royce Sarah Sinurat, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung dengan ini menuduh Ayam umur 23 tahun sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap bebek umur 19 tahun, mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Fakta-fakta yang pertama bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 3 WIB di indekos korban, terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban dengan cara menusuk korban dengan pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya. 2. Bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan cara menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum tiba di kosan korban. 3. Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut dengan motif iri dan ekonomi karena korban lebih sukses dan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada terdakwa. 4. Bahwa terdakwa juga terinspirasi oleh film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Dasar hukum: 1. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tuntutan: dengan ini saya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Lampiran: yang pertama, berita acara pemeriksaan. Yang kedua, surat keterangan autopsi. Yang ketiga, bukti-bukti lain yang terkait dengan kasus ini. Penutup, demikian surat dakwaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berdasarkan keyakinan yang kuat, dan saya bersedia mempertanggungjawabkan isi surat dakwaan ini di persidangan. Surat eksepsi nota keberatan nomor perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Royce Sarah Sinurat, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Bhinneka nomor 15 Kelurahan Agapita, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Pematang Siantar. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL tertanggal 28 Oktober 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, dasar eksepsi A. Keberatan formil. Yang pertama, dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap, atau pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dalam menguraikan unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan
menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa persiapan alat atau pisau dan motif iri dan ekonomi, tanpa menguraikan adanya rentang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir tenang. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung adanya niat yang timbul dalam waktu yang cukup, adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir tenang, dan pelaksanaan niat dalam suasana tenang. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut secara detail, selain hanya membawa pisau dan terinspirasi film. Hal ini menyebabkan dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Surat dakwaan kabur. Terkait barang bukti yang diambil, dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel korban yang diambil oleh pelaku. Namun, perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pidana yang lain relevan, seperti diatur dalam pasal 365 KUHP. Pengambilan barang-barang ini hanya diuraikan seolah-olah merupakan motif, akibat, atau tindak pidana lain, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam dakwaan secara keseluruhan. B. Keberatan material atau pokok perkara yang berimplikasi pada kualifikasi perbuatan. Yang pertama, unsur dengan perencanaan terlebih dahulu atau pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa atau pasal 338 KUHP, atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang pasal 351 ayat 3 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat untuk membunuh yang muncul secara spontan saat mengobrol di TKP dengan pelaksanaan perbuatan. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai tanda dimulainya perencanaan, karena bisa jadi pisau tersebut adalah alat bawaan sehari-hari atau untuk tujuan lain. Fakta bahwa terdakwa baru mengambil pisau dari jok motor dan memasukkannya ke saku celana setelah tiba di kos korban dan sebelum masuk ke kamar mengindikasikan niat tersebut belum matang dan masih bersifat situasional. 2. Motif iri ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa motif iri dan terlilit utang pinjol menjadi dasar adanya perencanaan pembunuhan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 adalah adanya mens rea atau niat jahat yang dibentuk dalam suasana tenang dan rentang waktu yang cukup untuk mempertimbangkan perbuatannya, bukan sekedar alasan finansial. 2. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa mengadili perkara ini untuk yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut hukum umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 1 November 2024. Penasihat hukum terdakwa yang telah ditandatangani oleh penasihat hukum, yaitu Roy Cisara Sinurat. Putusan Sela nomor 02132 garing PID titik B garing 2024 PN BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Uraian nama lengkap, ayam, tempat lahir Lampung, umur dan tanggal lahir, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Susunan persidangan, nama hakim Panitera. Dr. Muhammad Thorik, SH, MHum. Jabatan Hakim Ketua Majelis. Kausar Harap, SH, MH, Hakim Anggota. Fani Hutauruk, SH, Hakim Anggota. Angel Silaban, SH, Panitera Pengganti. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Roy Cisara Sinurat, SH, dari Kantor Hukum Roy Sinurat, SH, dan Partners. Berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 17 Desember 2024 telah membaca yang pertama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor rek perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL tertanggal 11 November 2024. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 13 November 2024. 3. Tanggal Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tertanggal 15 November 2024 telah mendengar yang pertama, keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan pada pokoknya tetap pada eksepsinya. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar majelis hakim menyatakan eksepsi tidak dapat diterima dan melanjutkan pemeriksaan perkara. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum, didapati bahwa surat dakwaan tersebut telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, atau pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 365 KUHP, sebagaimana syarat formil dan material yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari material pembuktian yang diperiksa dan diuji lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak dan pemeriksaan perkara harus dilanjutkan. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, pasal 156 ayat 1 KUHP, serta ketentuan hukum acara pidana yang lain yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan. Mengadili, yang pertama, menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menangguhkan agar perkara ini diputus dalam putusan akhir atau menangguhkan biaya perkara lain. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal
1 November 2024 oleh kami, nama Hakim Ketua, selaku Hakim Ketua, serta selaku Hakim Anggota, serta yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal, dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Surat tuntutan nomor rek perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan. Yang pertama, penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024. 2. Perpanjang penuntut umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024. 3. Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024. 4. Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024. 2. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor rek perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL dengan uraian sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli keterangan terdakwa, serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar korban bebek umur 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada yang disebabkan oleh tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban di indekos pada waktu kejadian. 3. Bahwa benar pada hari kejadian terdakwa telah mempersiapkan diri dengan menyimpan pisau lipat di dalam jok sepeda motornya sebelum tiba di kosan korban. 4. Bahwa benar setelah tiba di kosan, terdakwa memasukkan pisau lipat tersebut ke dalam saku celananya yang menunjukkan adanya niat yang telah direncanakan sebelumnya. 5. Bahwa benar di dalam kamar kos telah sempat mengobrol ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk korban berulang kali. 6. Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus menikam leher dan dada korban hingga korban tidak berdaya dan meninggal dunia. 7. Bahwa benar setelah membunuh korban, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel. 8. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, menaburi pengawet, serta wewangian untuk mengelabui dan menghindari penemuan mayat. 9. Bahwa benar motif terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah karena faktor iri atas kesuksesan korban serta terlilit masalah ekonomi atau bayar kosan dan pinjaman online, dan tindakannya terinspirasi dari film Narcos. 4. Analisis yuridis. Jaksa penuntut umum akan menganalisis fakta-fakta persidangan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. A. Analisis dakwaan primer. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana.
Pasal 340 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Berdasarkan fakta persidangan, barang siapa merujuk pada terdakwa Ayam yang identitasnya telah sesuai dan diakui di persidangan, unsur ini terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja. Kesengajaan terdakwa terbukti dari rangkaian perbuatannya. Terdakwa memiliki niat dan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. Hal ini terlihat dari tindakan membawa pisau, menyembunyikannya di saku celana, dan menusuk korban berulang kali di bagian leher dan dada. Meskipun korban sempat melawan, terdakwa sadar akan akibat dari perbuatannya. Unsur ini terpenuhi. 3. Unsur dan dengan rencana lebih dahulu. Unsur ini merupakan inti dari pembunuhan berencana. Berdasarkan fakta persidangan yang pertama, terdakwa mempersiapkan alat pisau lipat dan menyimpannya di jok motor sebelum tiba di lokasi. 2. Terdapat jeda waktu dan kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir tenang. Terdakwa sempat mengobrol dengan korban dan berpura-pura hendak pulang sebelum melancarkan aksinya secara tiba-tiba. Yang ketiga, motif iri hati dan ekonomi dan terinspirasi dari film menunjukkan adanya pemikiran matang sebelum eksekusi. Yang keempat, tindakan pasca pembunuhan atau menyembunyikan mayat dan mengambil barang menunjukkan perencanaan dan upaya menghilangkan jejak. Unsur ini terpenuhi. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Fakta persidangan membuktikan bahwa akibat perbuatan terdakwa atau tusukan berulang dengan pisau, korban bebek meninggal dunia dan kejadian di tempat perkara. Unsur ini terpenuhi. Kesimpulan, analisis dakwaan primer. Berdasarkan analisis di atas, semua unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. B. Analisis dakwaan subsidiar. Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Pasal 338 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa atau yakni terdakwa Ayam. Yang kedua, unsur dengan sengaja atau melakukan perbuatan reus actus menusuk korban. Yang ketiga, unsur merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan korban meninggal dunia. Unsur-unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer atau pasal 340 KUHP yang lebih sempurna dan berat telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain secara sadis dan terencana. 2. Tindakan terdakwa dilakukan terhadap teman karibnya sendiri yang seharusnya saling menjaga. Yang ketiga, perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. 4. Terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dan menghilangkan barang bukti. Yang kelima, terdakwa mengambil harta benda milik korban serta setelah melakukan pembunuhan atau perampasan. Yang keenam, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan selama persidangan. Hal-hal yang meringankan, nihil. Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan berdasarkan fakta persidangan. Yang keenam, tuntutan berdasarkan uraian analisis yuridis dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan serta meringankan tersebut di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai mana diatur dan diancam pidana dan dalam dakwaan primer pasal 330 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara seumur hidup. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa yang pertama, 1 buah pisau dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada ahli waris korban atau keluarga korban. Yang ketiga, 1 buah dompet dikembalikan kepada ahli waris korban atau keluarga korban. Yang keempat, 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. Yang kelima, plastik besar, spray pengawet dan uangnya dirampas untuk dimusnahkan. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Ketujuh, penutup. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 21 November 2004. Telah ditandatangani Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Roy Cisara Sinurat.
Nota pembelaan atau pledoi nomor perkara PDM garis 45 garing 2 garing 2024 garing PN BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Yang pertama, identitas yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Roy Cisara Sinurat SH 2 pekerjaan advokat, alamat Jalan Teguh Umar nomor 300 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sangsekerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. 2. Pendahuluan bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 330 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. 3. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. Yang pertama, bahwa unsur perencanaan terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Yang kedua, bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa klien kami melakukan pembunuhan dengan motif ekonomi dan iri, serta inspirasi film yang dianggap sebagai bagian dari perencanaan, namun motif dan inspirasi tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya perencanaan yang matang untuk membunuh korban pada saat dan tempat kejadian. 3. Bahwa dalam doktrin hukum pidana perencanaan mensyaratkan adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan, di mana pelaku masih bisa berpikir dengan tenang. Yang keempat, bahwa membawa pisau lipat di dalam jok motor tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan, karena pisau lipat dapat dianggap sebagai benda yang lazim dibawa sehari-hari atau bukan senjata khusus yang dibeli untuk membunuh korban bebek pada saat itu. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Yang pertama, klien kami memang terbukti membunuh atau menusuk korban hingga meninggal dunia. Yang kedua, namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi atau emosi, iri hati, kesulitan ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. Yang ketiga, oleh karena itu perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. 4. Kedudukan barang-barang yang diambil. 5. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian. Pasal 365 KUHP. 6. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian yang dilakukan secara spontan untuk melunasi utang pinjol dan bayar kosan. 4. Hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. Yang pertama, bahwa klien kami masih berusia 23 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa, sehingga masih memiliki masa depan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, bahwa klien kami belum pernah dihukum sebelumnya atau berkelakuan baik. Yang ketiga, bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu oleh tekanan ekonomi yang berat dan rasa iri hati yang memuncak pada saat kejadian. 4. Bahwa klien kami menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kelima, permohonan atau petitum. Yang pertama, berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan klien kami, yakni Ayam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. Yang kedua, menyatakan klien
Kami hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Yang ketiga, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan kemanusiaan klien kami. Yang keempat, misalnya pidana penjara 15 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 20 tahun, sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP. 6. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. 6. Penutup. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, serta menjatuhkan putusan yang saya diadilinya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatiannya, majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 25 November 2024. Hormat, kami penasihat hukum klien kami, Roji Sarasinwar SH. Terima kasih.